jangan berpikir ruwet. Jangan pernah berpikir ruwet. Setelah Anda menjadi penganut Dharma, kemudian Anda merasa, loh, Om Swastiastu. Bicara tentang Sudiwadani, banyak yang mungkin belum memahami benar Sudiwadani itu seperti apa sih sungguhnya. Nah, coba saya jelaskan sedikit ya. Sudiwadani, Sudi itu artinya suci, Wadani itu kata-kata atau janji. Nah, jadi Sudiwadani ini sebetulnya janji suci. Dan pengucapan Sudiwadani akan dilanjutkan dengan Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Nah, ini pasti ada ini ya. Nah, maksudnya apa? Kelanjutan dari ucapan Sudiwadani yang awal tadi. Inilah yang disebut dengan sumpah dharma. Jadi, proses inisiasi ya menjadi seorang penganut dharma yang namanya Sudiwadani itu mengucapkan kata-kata Sudiwadani ya, da ya, dama data daya dwam. Nah, ini baru janji suci. Tetapi harus diikuti dengan sumpah dharma yang ucapannya adalah Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya sesungguhnya Tuhan itu tunggal dan dari beliaulah asal segalanya. Nah, ini. Jadi begitu orang melaksanakan proses Sudiwadani, dia disebut dengan Sudiwan untuk yang pria, Sudiwati untuk yang wanita. Nanti setelah para Sudiwan Sudiwati ini dibina, diarahkan, diberikan penyuluhan, maka dia akan bisa menyampaikan tentang apa yang dia dapatkan dari arahan-arahan ini kepada khususnya umat non-Hindu. Nah, di sini baru dia disebut sebagai Dharmika. Mampu menyampaikan ajaran-ajaran Dharma kepada bukan hanya ke sesama umat Hindu, tetapi juga kepada di luar umat Hindu sendiri. Ini Dharmika. Maka sesungguhnya orang yang begitu selesai melakukan proses Sudiwadani belum siap, belum boleh loh ya, belum siap untuk menyampaikan ajaran-ajaran dharmanya kepada masyarakat lain di luar Hindu. Sehingga sebetulnya dia sedang bersiap diri untuk menjadi seorang Dharmika. Nah, ini dulu ya. Nah, hati-hati. Jangan kemudian Dharmika ketika ditanya tentang apa sih serada dasar yang menjadi acuan dalam proses Sudiwadani? Dhamma atau Damyata ya, Damyata. Oke, ini lengkapnya ya. Damyata, data, daya dwam. Ini serada yang paling mendasar. Makanya ini yang digunakan sebagai pola untuk melaksanakan prosesi Sudiwadani. Tiga ini harus dipahami dulu. Jadi Damyata itu kendalikan dirimu. Nah, kendalikan dirimu. Artinya apa? Yang pertama, begitu kita melaksanakan prosesi Sudiwadani, satu diingat, kendalikan diri itu. Karena ini ajaran dasar. Bagaimana cara mengendalikannya? Ada yang namanya Trikaya Parisuddha. Nah, ini dulu, kendalikan dirimu dengan konsep Trikaya Parisuddha. Berpikir yang positif, menyampaikan ide-ide, kreativitas secara positif, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini. Yang kedua, data. Artinya data apa? Data itu terkait dengan dana punya. Boleh dikatakan bahwa data itu artinya apa? Berani memberi. Dan kalau orang berani memberi, maka dia berani menerima. Nah, berani memberi ini dalam Hindu sering kita kenal dengan dana punya atau berdana. Nah, jadi begitu Anda
menjadi seorang penganut dharma melalui proses Sudiodani, Anda siap menjadi seorang pemberi. Memberi. Kemudian yang ketiga apa? Daya duam. Artinya, jadilah penganut dharma yang berbasis kepada sikap dan perilaku welas asih. Nah ini ya. Lalu apa konsepnya? Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa berani memberi, ada latar belakangnya. Weda-weda banyak sekali membicarakan berani memberi ini. Kemudian apa? Bahkan ada satu lontar. Aslinya dari Jawa. Lontar Raspati Tattwa menyebutkan salah satu dari pengamalan 7 dharma atau 7 pengamalan dharma adalah memberi berdana. Nah, saya sebutkan yang 7 ini. Ya, yang pertama adalah sila, etika, tapa, disiplin diri, sila tapa yadnya, melakukan ritual-ritual yang khusus terkait dengan kita dalam kehidupan ini. Sila tapa yadnya, prawirya. Nah, ini yang penting. Apapun posisi kita, apakah kita orang biasa, kita walake, ataupun kita pendeta, pandita, wajib melatih diri, belajar secara berkesinambungan. Gak bisa orang menjadi seorang pendeta kemudian menganggap bahwa dirinya sudah selesai yang dipelajari. Tidak. Prawirya. Baru ya, coba kita lihat. Sila tapayatnya, prawirya, dana. Memberi. Jadi, memberi dalam Hindu itu kewajiban. Kewajiban suci sebagai salah satu dari 7 pengamalan dharma. Nah, setelah dan apa? Ada yang namanya yoga. Nah, ini latihan ini, pembiasaan diri ya. Kemudian terakhir apa? Diksa, penyucian diri. Nah, tentu diksa dalam Raspati Tattwa Sloka 25 ini tidak sama dengan prosesi diksa untuk menjadi seorang sulinggi. Nah, ini yang penting. Lalu bagaimana halnya setelah Anda menjadi seorang penganut dharma melalui Sudiodani? Nah, kemudian melakukan kegiatan keagamaan Hindu yang disesuaikan dengan Desa Kalapatra, atau di dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan Dharma Siddhiartha. Nah ini, jadi jangan memaksakan diri, jangan juga melakukan kegiatan keagamaan Hindu dengan rasa takut. Nah ini rawan nanti kalau dengan rasa takut, bagaimana kita bisa berdoa secara lepas? Ya, nah jangan berdoa atau melakukan kegiatan keagamaan Hindu dengan rasa terpaksa, diwarnai dengan rasa takut. Takut salah, takut dikutuk leluhur, takut kepada lingkungan. Tidak. Nah ini, sesuaikan dengan tempat, dengan saat atau waktu, dengan kondisi. Ya misalnya kita tinggal di sebuah apartemen, ya namanya apartemen ya, itu tentu tidak punya halaman. Mungkin juga dapur lengkap seperti rumahan tidak ada. Sesuaikan. Apalagi misalnya pada saat-saat ada pandemi misalnya, atau misalnya tidak mungkin setiap hari ke pura karena pekerjaan, sering pulang tengah malam. Lalu apa yang dilakukan? Karena tetap ingin melaksanakan bakti walaupun lewat tengah malam. Oh mudah saja. Hindu itu tidak pernah memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Nah ini penting ini ya. Ya misalnya pulang kerja jam 11 malam. Waduh, nggak mungkin ke pura kita ini. Lalu apa? Sudah, ambil air segelas, ya, gelas aqua itu. Kemudian kalau ada bunga, taruh bunga 1. Nggak ada bunga, ya sudah cukup air saja. Ada buah 1. Nah, ini sebagai persembahan. Lalu sambil duduk kita melantunkan Trisandya. Ya kalau mau dilengkapi dengan keramaning sembah ya silahkan saja. Tapi kan kita kadang-kadang tidak seret. Kalau misalnya keramaning sembah tidak ada sarana, tidak ada dupa, loh, bagaimana halnya di apartemen? Jangan-jangan kalau kita menyalakan dupa nanti alarmnya bunyi. Apakah harus selalu pakai dupa? Makanya ada desa Kalapatra kondisi. Kalau nggak mungkin kan pakai dupa, tidak usah pakai dupa. Cukup pakai air. Kalau air pasti ada lah. Kan tidak mungkin. Air juga nggak ada semua, nggak ada bunga, nggak ada buah, nggak ada air. Nggak ada. Tidak mungkin. Cukup pakai air saja. Setelah kita melantun dengan Trisandya, kemudian kita mau keramaning sembah, silahkan. Keramaning sembah nggak ada bunga, tapi saya ingin sekali melakukan keramaning sembah. Silahkan.
Silahkan lakukan keramaning sembah tanpa menggunakan bunga secara fisik, tetapi visualisasikan bahwa Anda sedang memegang sekuntum bunga. Kemudian setelah itu selesai semua, ya sudah, air segelas itu sebagai prasadam. Nah, bagaimana halnya kalau di sebuah wilayah di mana umatnya sangat kurang, sangat miskin, demikian bahasanya. Lalu ke pura, takut. Karena apa? Karena apa yang dibawa ke pura? Ya, lalu ya cukup air aja segelas bawa ke pura. Berikan atau masukkan bunga melati sebiji atau bunga yang lain misalnya. Kalau nggak ada daun bunga melati, daun cukup masukkan ke gelas itu. Lalu sembahyang. Nanti setelah selesai keramaning sembah di pura, ini sebagai prasadam bisa dibawa pulang ke rumah, dibagi yang lain-lain semua. Nah, gampang kan? Nggak ada yang susah sebetulnya. Jadi untuk para sudiwati atau yang sudah menjadi dharmika, berpikirlah secara sederhana sesuai dengan konsep desa di mana kita berada, kala, saat, kapan. Waktu itu, kemudian patra, kondisi kita. Ini apakah melanggar ajaran Hindu? Tidak. Yang penting justru sebelum kita dikenalkan dengan Pancasrada, ya Brahman, Akatman, Punarbawa, Karma Pala, Moksa, 3 tadi yang saya sebutkan pada awal. Kendalikan diri, berani memberi dan berani menerima. Welas asih. Ini yang penting. Kalau ini sudah dipahami betul dan sudah diaplikasikan, maka Anda adalah penganut dharma yang sah, yang tidak berbeda dengan penganut dharma yang sejak lahir sudah beragama Hindu. Selesai. Tidak ada yang susah di sini. Ya, jadi saya ingatkan kembali kepada para dharmika ini, jangan berpikir ruwet. Jangan pernah berpikir ruwet. Setelah Anda menjadi penganut dharma, kemudian Anda merasa, loh, kok saya tidak dituntun? Kok saya tidak diarahkan? Kok tidak ada penyuluhan? Maaf. Sebetulnya bukan tidak ada, tetapi orang-orang yang seharusnya memberikan arahan tidak tahu bagaimana caranya memberikan arahan. Ya, sebab para sudiwan-sudiwan ini kan tidak berasal dari satu agama. Agama A misalnya, terbiasa misalnya waktu masih meyakini agama A, selalu melakukan bakti dengan cara mengucapkan japam. Nah, japam versi non-Hindu. Nah, sekarang ketika menjadi penganut dharma, silakan berjapam secara Hindu sekarang. Atau yang kedua misalnya, ada orang-orang tertentu yang berasal dari, katakanlah, kelompok keyakinan B misalnya, yang biasa dia setiap hari, setiap minggu, setiap acara menyanyikan lagu-lagu rohani. Bisa saja sekarang alihkan ini lagu rohaninya ke dalam kidung-kidung, entah warga sari, entah apa, silahkan saja. Nah, ini sebetulnya, jadi tidak ada yang aneh, tidak ada yang sangat berbeda, tidak. Ya, ibarat Anda itu dulu punya rekening di BNI, nah sekarang Anda pindahkan rekening ke BCA. Artinya apa? Saldo Anda di BNI kan pindah saldonya ke BCA. Tidak ada yang hilang. Demikian juga ketika sekarang Anda menjadi seorang penganut Hindu, maka semua amal kebaikan, karma baik di keyakinan yang lama terbawa. Hanya sekarang warnanya berganti menjadi warna Hindu. Nah, inilah karena saya banyak melihat bahwa begitu orang menjadi penganut Hindu bingung. Loh, gimana? Bagaimana? Kemudian datang orang yang membina, pun membinanya langsung ke Pancasrada. Bukan, berikan dulu serada yang paling mendasar, yang sangat dibutuhkan untuk memahami serada-serada yang lain. Seperti itu. Gampang kan? Nggak ada yang susah sebetulnya kalau kita mau. Nggak ada yang susah. Ya, jangan bingung, jangan merasa tidak dirangkul, jangan merasa diabaikan. Begitu prosesi sudah berjalan ditinggal. Tidak. Tapi juga yang mengarahkannya perlu memberikan serada dasar. Ya, damyata atau dhamma, data, berani memberi, ulas asih. Titik. Anda sudah menjadi penganut dharma yang sah secara fisik maupun metafisik, secara skala maupun niscaya.
kala. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.